Apakah berani melawan ketentuan Allah yang terdapat dalam Al-Quran Nabi Muhammad? Pikir friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara semua sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat kelak. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kadzabu biayatina wastakbaru anha la tukhattafu lahum abwabus samai wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi samil yadi wa kadzalika najil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya sekali-sekali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikian kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Substansi Al-Quran surat Al-A'raf ayat 40 ada 4. Pertama yakni mendustakan ayat-ayat Allah. Kedua, menyombongkan diri terhadapnya. Ketiga, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Dan yang keempat, tidak akan masuk surga sampai ada unta masuk lubang jarum. Mari kita urai satu persatu secara detail agar kita tahu apa, siapa, dan bagaimana. Sehingga kedepannya kita berperilaku sesuai dengan Al-Quran. Yang pertama yakni mendustakan ayat-ayat Allah. Nomor 1, yakni orang yang tahu kebenaran Al-Quran tetapi sikap dan perilakunya memutarbalikkan kebenaran Al-Quran tersebut. Atau boleh dibilang orang munafik. Nomor 2 yakni orang yang tahu kebenaran tetapi mencampur adukkan dengan kebatilan. Atau singkatnya orang musyrik. Yang ketiga yakni orang yang sengaja mengingkari kebenaran Al-Quran yang disebut orang kafir. Dan yang keempat, orang yang tahu kebenaran Al-Quran tetapi dengan sengaja melanggar Al-Quran atau yang disebut fasik. Dan yang kelima yakni orang Islam yang tidak mau dan tidak bersedia hidup serta berkehidupan sesuai Al-Quran. Kondisi ini sebagaimana dikuatkan di Quran surat 5 ayat 10 dan Quran surat 20 ayat 124. Yang kedua yakni menyombongkan diri terhadapnya. Maksudnya terhadap Al-Quran merupakan orang yang sikap dan perilaku dan mindsetnya menganggap bahwa pendapat manusialah yang benar, Al-Quran salah, sehingga tidak akan mengikuti semua yang tertulis dalam Al-Quran dengan perilaku sesuai dengan pendapatnya dan atau mungkin sesuai dengan hawa nafsunya. Yang ketiga yakni tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Maksudnya tidak akan dapat rahmat, syafaat, dan pertolongan dari Allah. Dan amalan-amalan mereka tidak dinilai, tidak diterima, hilang, musnah, dan tidak memberi manfaat pada diri orang tersebut saat hari perhitungan. Dan yang keempat yakni tidak akan masuk surga sampai ada unta masuk lubang jarum. Ini artinya orang tersebut abadi di neraka dan tidak akan dipindahkan ke surga. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat 7 ayat 40 menetapkan satu hukum bahwa orang-orang yang munafik, musyrik, kafir, dan fasik serta orang-orang yang mengingkari Al-Quran sampai akhir hayatnya
maka tempatnya neraka dan abadi. Sedangkan narasi yang telah terbangun di kalangan umat Islam secara mayoritas berfaham bahwa orang Islam yang telah bersyahadat meski tidak menjalankan sholat dan syariat agama Islam yang lain sampai akhir hidupnya, bahkan bermaksiat sepanjang umurnya, jelang kematian tiba belum bertobat, maka tetap masuk surga. Tetapi akan dimampirkan ke neraka dulu untuk dicuci dosanya, setelah bersih baru akan dipindah ke surga. Narasi ini dibangun atau terbangun didasarkan pada hadis dari riwayat Bukhari dan Muslim nomor 270.221. Akan saya bacakan langsung bahasa Indonesia. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi Muhammad SAW, ia bersabda, penghuni surga akan masuk surga dan penghuni neraka akan masuk neraka. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan, keluarkanlah dari neraka orang-orang yang hatinya ada iman sebesar biji sawi. Maka dikeluarkanlah mereka dari neraka yang warna badannya sudah benar-benar hitam, lalu dimasukkan ke dalam sungai kehidupan, dan lalu tumbuhlah mereka seperti biji yang tumbuh setelah air bah. Adakah engkau tidak melihatnya? Sungguh ia keluar berwarna kuning yang melilit. Apakah semua orang Islam ini nanti masuk surga? Masuk surga. Walaupun tidak beriman, tetap masuk surga. Itu kepercayaan kita. Ada orang yang maksiat, orang tak sholat, orang yang tidak ibadah, apakah dia masuk surga? Selagi dia Islam, dia tetap masuk surga. Tapi dicuci dulu di neraka. Hadis tersebut bukan firman dari Allah, karena Allah tidak mungkin berfirman yang saling bertentangan, yakni antara Al-Quran dengan hadis. Tidak mungkin Allah membuat satu ketentuan yang saling berlawanan. Kalau dikatakan dari Nabi Muhammad, pasti bukan dari Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu sami'na wa ata'na, mengikuti sesuai yang diwahyukan. Bismillahirrahmanirrahim. In attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawil a'ma wal basiru afala tatafakkarun. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan yang melihat? Apakah ente tidak mikir, friend? Itulah Nabi Muhammad karakternya. Jadi tidak mungkin hadis tersebut gugur pada kondisi yang demikian. Maka kita sebagai umat Islam yang faham akan Al-Quran sebaiknya mengikuti Al-Quran. Sedangkan bagi para penceramah dan orang-orang yang mengupload ulang kembali tentang kajian Islam, pertama, berhati-hatilah untuk penceramah apapun manhaj dan ormas Islamnya. Sebelum bernarasi, silakan dan sebaiknya cek, cross check dengan Al-Quran agar tidak menyesatkan umat dan menimbulkan jariah dosa kepada penceramah yang berakibat fatal. Salah satu buktinya yakni kebanyakan sekarang umat Islam perilakunya sembrono, yakni mereka banyak lalai bergelimang dosa karena kemungkinan mendengar atau sudah berfaham sebagaimana hadis yang dinarasikan tersebut. Cek kebenaran narasi Anda agar tidak tersesat. Demikian, maaf saudara, gaya saya seperti ini. Bukan apa-apa, tapi memang inilah yang saya mainkan agar kebenaran tersampaikan secara efektif, bukan fiktif. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.